Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di sini semuanya. Beberapa minggu yang lalu, Pak Sigit, kolega saya di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, menghubungi saya. Beliau berkata, "Dok, bisa nggak kalau dokter tampilkan hasil pemaparan risetnya di masjid?" Saya akan jujur aja kepada Bapak Ibu semua, saya itu bukan seorang ustadz. Latar belakang keilmuan saya itu hanyalah di bidang kedokteran, dan PhD di belakang nama saya itu adalah doktor di bidang bedah saraf. Jadi pekerjaan saya selama ini kalau di Jepang sana itu yang mengoperasi otak orang. Sama sekali tidak mengerti tentang gimana ayat, yang jelas bukan di saya lah ilmunya. Jadi kalau ada di antara Bapak dan Ibu semua nanti ingin bertanya arti sebuah ayat, mohon jangan kepada saya. Tapi kalau tentang otak manusia, insya Allah akan saya jelaskan secara utuh. Dan Pak Sigit sampaikan kepada saya, meminta untuk membahas seperti apa sih bahayanya gadget itu bagi kita semua. Saya akan mencoba menjelaskannya secara ringkas kepada Bapak Ibu semua. Ini ya, tadi Pak Sigit juga sudah sampaikan, inilah kegiatan saya selama ini kalau di luar negeri. Tahun 2015 saya pulang ke Indonesia, bergabung di beberapa perusahaan, dan pulang dari Jepang itu saya dipanggil oleh PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah berkata bahwa UHAMKA, tempat saya dan Pak Sigit saat ini bekerja, mendirikan pusat neuroscience dan meminta saya menjadi kepalanya. Makanya saya bergabung di sana. Makanya saya bisa kenal Pak Sigit. Makanya saya bisa akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga ada beberapa instrumen penelitian yang kita miliki di pusat neuroscience. Maka apa yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bukan sekedar omong-omong, tapi memang sudah kita lakukan. Contoh instrumennya bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah elektroencephalografi. Kita bisa langsung melihat apa yang terjadi di otak manusia. Menarik sih, waktu saya gabung di UHAMKA, saya sampaikan kepada rektor, Profesor Siatno waktu itu. Saya sampaikan, Prof, kalau untuk di kampus, saya tidak butuh kursi bagus, tidak butuh meja bagus, tidak butuh lemari bagus. Yang bekas pun tidak apa-apa. Tapi kalau untuk perkara instrumen riset, tidak boleh main-main, saya maunya yang paling bagus di dunia. Baiklah, kata Prof. Siatno waktu itu bilang. Makanya elektroencephalografi yang saya minta untuk melihat otak manusia itu ya merek Catwell dibuat dari Amerika, harganya nggak terlalu mahal. Alhamdulillah kita bisa dapat cuman 700 juta lah kita beli. Dan kalau untuk gambar di sebelah kanan itu juga penelitian terbaru kami menggunakan instrumen terbaru namanya eye tracking. Jadi nanti Bapak dan Ibu semua kalau kita masih ada waktu sedikit saya akan tunjukkan bagaimana antara seorang perokok dan non perokok itu melihat bungkus rokok, ada pembuktian ilmiahnya. Kalau eye tracking ini ya, eye tracker ini kita beli juga nggak terlalu mahal, cuma 400 juta kami beli, dibawa dari Finlandia kalau nggak salah alatnya. Nah sekarang, kalau kita hendak berbicara tentang bagaimana pengaruh gadget itu terhadap manusia, Bapak dan Ibu harus memahami terlebih dahulu gadget sebagai alat ataukah gadget sebagai fungsi. Kalau kita berbicara gadget sebagai alat, kita lihat dari dulu, dari tahun 1990-an lah, mulai muncul yang namanya handphone, yang beratnya itu lebih berat daripada batu elekan cabai. Pada saat itu, kalau Bapak dan Ibu semua yang masih berumur kira-kira 30 lah, waktu handphone baru pertama sekali muncul, rasanya tidak pernah kita melihat mereka yang memiliki handphone selalu memegang handphone kemana-mana. Telepon, selesai telepon disimpan kembali ke dalam tas atau diletakkan untuk di-charge kembali. Tahun 2000-an, waktu saya baru mulai masuk bangku SMA, tahun 2001, 2002, 2003 mulai dikenal yang namanya BlackBerry. Mulai muncullah yang namanya BlackBerry Messenger. Dari situ kita bisa mengetahui, udah mulai terasa, kok rasanya kemana-mana setiap orang selalu membawa handphone, BlackBerry. Dia sebentar berkomunikasi dengan seseorang. Kalau kita berbicara perkara gadget sebagai alat, bagaimana pengaruh buruknya terhadap tubuh manusia, sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan. Ada yang berkata radiasi handphone itu berbahaya, padahal tidak demikian. Ada yang berkata cahaya dari handphone itu berbahaya, padahal tidak demikian. Kalaupun ada yang setiap saat menggunakan handphone, paling banter sakitnya adalah sakit pada punggungnya, karena menunduk terus-menerus.
Jadi kalau bahaya gadget sebagai alat rasanya tidak perlulah terlalu kita khawatirkan. Yang menjadi permasalahan adalah bahayanya gadget jika kita melihat dari fungsinya. Sekarang, kalau hendak mengetahui apa bahayanya gadget terhadap otak manusia, Bapak dan Ibu semua harus memahami terlebih dahulu seperti apa otak manusia itu. Dan mumpung di sini adalah kompleks sekolah dan jemaah subuh yang hadir hari ini juga adalah para orang tua murid, harus dipahami seperti apa otak manusia, otak anak-anak kita semua. Ini adalah kepala manusia, bukan kepala saya, walau sama-sama botak. Dari arah depan dan dari arah samping. Secara garis besar, yang namanya otak manusia itu terdiri dari 3. Ada yang dinamakan sebagai otak besar, ada yang dinamakan sebagai otak kecil, dan ada pula yang dinamakan sebagai batang otak. Sekarang saya meminta Bapak dan Ibu semuanya untuk lihat saja otak besarnya itu. Secara garis besar, yang namanya otak besar manusia terdiri dari 2 bagian. Ada yang dinamakan sebagai otak besar. Terima kasih banyak Pak ya. Ada yang dinamakan sebagai otak besar sebelah kanan, dan ada pula yang dinamakan sebagai otak besar sebelah kiri. Karena saya akan berbicara tentang seperti apa pengaruh gadget dari fungsi terhadap otak dan perilaku manusia, Bapak dan Ibu harus sangat paham terlebih dahulu perbedaan antara otak sebelah kanan dengan otak sebelah kiri. Karena ini di sekolah, saya sangat yakin Bapak dan Ibu semuanya pasti pernah mendengar istilah anak ini dominan otak kanan, anak itu dominan otak kiri. Jika dinyatakan dominan otak kanan, maka anak itu bakat di bidang seni. Sedangkan jika dinyatakan bahwa seorang anak itu dominan otak kiri, maka dinyatakan ia memiliki bakat di bidang aritmatika. Pernah mendengar hal itu? Dan itu semua adalah omong kosong. Saya sebagai seorang dokter bedah saraf, neuroscientist yang sudah berkali-kali mengoperasi orang dan melakukan penelitian, ungkapan bahwa seorang anak dominan otak kanan maka bakatnya seni, dominan otak kiri bakatnya dalam matematika, itu tidak lebih dari omong kosong saja. Mengapa demikian? Perlu dipahami. Yang namanya pusat kreativitas, yang namanya pusat berpikir secara rasional ataupun untuk aritmatika, itu hanya perkara otak depan saja. Di mana lokasi otak depan untuk berpikir kritis dan kreatif itu? Bapak dan Ibu semua coba sentuh alis. Persis di atas alis, tempat waktu kita sujud, kening menempel ke lantai, persis di baliknya itulah bagian otak manusia yang berfungsi untuk berpikir kritis. Makanya kalau ada di antara Bapak dan Ibu, mumpung ini ada di masjid, pasti sering membaca ayat yang artinya mengapa kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berpikir. Jika merujuk kepada anatomi otak, itu semuanya merujuk kepada otak depan ini. Maka jagalah baik-baik. Dan mengapa ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, terutama yang nantinya menggunakan motor. Selama ini, kalau menggunakan motor, memang kita wajib menggunakan helm. Tapi yang menjadi permasalahan, terutama para akhwat. Kalau ikhwannya laki-laki, entah kenapa jarang pakai helm, itu bahaya. Yang perempuan sering menggunakan helm, tapi salah. Selama ini, terutama yang perempuan, karena jenis jilbabnya itu terlalu modis, cepolnya itu sering sekali terlalu besar. Akibatnya kalau menggunakan helm, bukan dipasang dari arah depan, dipasang dari arah belakang. Yang terjadi adalah cepolnya terlindungi, otaknya tidak. Kalau nanti terjatuh, nauzubillah jangan sampai terjadi, kalau nanti terjatuh, terguling-guling di jalanan, cepolnya bagus, terlindungi oleh helm, tapi otaknya sudah rusak. Gunanya apa? Karena itulah, rekan-rekan yang akhwat, mohon berhati-hati kalau menggunakan helm, pakai dengan cara yang benar. Dan mengapa ini perlu saya sampaikan tentang otak kiri dan otak kanan kepada Bapak Ibu semuanya? Tadi saya sudah sebut,
perkara otak kiri, perkara otak kanan bukan mengacu kepada bakat. Kalau bukan mengacu kepada bakat, lantas berfungsi untuk apa? Dominansi otak kiri ataupun dominansi otak kanan hanya merujuk kepada satu hal saja, yaitu pusat berbahasa. Dan inilah yang sering sekali menjadi permasalahan mendasar bagi generasi muda, terutama generasi alfa dan sebagainya. Saya sudah sebut, yang namanya dominansi otak kiri, dominansi otak kanan hanya mengacu kepada pusat berbahasa saja. Di sebelah manakah? Bagi kita yang non-kidal, yang selalu menggunakan tangan kanan kalau bekerja, menulis menggunakan tangan kanan, makan menggunakan tangan kanan, melempar bola menggunakan tangan kanan, hampir semuanya memiliki pusat berbahasa di otak sebelah kiri. Sedangkan mereka yang kidal, menulisnya selalu menggunakan tangan kiri. Mengerjakan sesuatu selalu menggunakan tangan kiri. Sebagian di antara mereka, pusat berbahasanya ada di otak sebelah kanan. Sekarang, kita semua yang non-kidal, saya yakin di antara bapak dan ibu semuanya, hampir semuanya adalah non-kidal, menggunakan tangan kanan untuk bekerja. Tadi saya sudah sebut, pusat berbahasa adalah otak sebelah kiri. Tentu muncul pertanyaan, kalau pusat berbahasa adalah di otak sebelah kiri, pada saat kita berkomunikasi, otak sebelah kanan gunanya untuk apa? Kita harus paham terlebih dahulu, yang namanya bahasa itu ada dua. Satu dinamakan sebagai bahasa verbal. Yang kedua dinamakan sebagai bahasa non-verbal. Bahasa verbal contohnya apa? Bapak dan Ibu sekarang sedang mendengarkan saya. Apa yang keluar dari mulut saya dan ditangkap di telinga Bapak dan Ibu adalah bahasa verbal. Ditangkap di telinga, diolah di otak sebelah kiri. Bahasa non-verbal contohnya adalah pada saat saya sedang berbicara, intonasi suara saya, perubahan ekspresi wajah saya, bagaimana pergerakan tubuh saya waktu bekerja, waktu sedang berbicara, itulah yang dinamakan sebagai bahasa non-verbal. Ditangkap di telinga Bapak dan Ibu, ditangkap oleh mata, diolah di sebelah kanan. Menariknya, pada waktu kita sedang berbicara, saling bertatapan muka, tanpa disadari, otak Bapak dan Ibu memproses dua jenis bahasa ini, bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Saya berbicara, apa yang keluar dari mulut saya, diolah di otak sebelah kiri Bapak dan Ibu, bahasa verbal. Pada saat saya sedang berbicara, bagaimana intonasi suara, perubahan mimik wajah saya, ditangkap oleh mata dan telinga Bapak dan Ibu, diolah di otak sebelah kanan, mengolah bahasa non-verbal. Apa yang kita khawatirkan dengan adanya gadget saat ini, saya skip terlebih dahulu tentang otak ya. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, gadget itu paling banyak digunakan untuk dua hal. Mencari informasi dan berkomunikasi, yang kedua untuk bermain video game. Meskipun handphone ini bisa digunakan untuk membayar tagihan, berapa kali sih Bapak dan Ibu menggunakan handphone untuk bayar tagihan? Dalam 24 jam, hampir selalu handphone itu dipegang untuk dua hal aja, untuk berkomunikasi atau bermain game. Nah sekarang perkara berkomunikasi, kebanyakan di antara kita lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan via WA saja, tidak berbicara langsung dengan orangnya. Mengapa demikian? Kalau kita berkomunikasi dengan seseorang hanya via WA atau SMS, yang terjadi adalah kita hanya memproses bahasa verbal talk, hanya menggunakan otak sebelah kiri untuk berkomunikasi dengan seseorang. Tapi kalau kita berkomunikasi secara langsung, saya berbicara dengan Bapak dan Ibu satu persatu, tanpa disadari kita menggunakan dua belahan otak. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu belum tentu itu arti sebenarnya. Saya bisa menangkap maksud sebenarnya dari ucapan Bapak dan Ibu berdasarkan bahasa non-verbalnya. Contohnya begini, ada seorang anak
bermain-main. Ternyata makanan dan minumannya tumpah karena bermain. Karena orang tua nyebutnya begini, bagus, ya serakin aja. Kalau kita hanya melihat bahasa verbalnya, si orang tua mengucap kata bagus, seolah-olah pujian. Tapi karena kita mengerti bahwa intonasi suaranya tidak demikian, kita jadi tahu kalau orang tua itu sedang marah. Nah, yang kita khawatirkan kalau seorang anak itu selalu menggunakan handphone untuk bermain game ataupun untuk berkomunikasi, yang paling kita khawatirkan adalah kemampuan si anak untuk memahami bahasa nonverbal kalau berkomunikasi itu yang bermasalah. Coba kita bayangkan sebagai bapak, sebagai orang tua. Kita coba lihat-lihat zaman kita masih kecil dulu. Kalau kita hendak berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bahasanya kita perhalus. Karena tahu itu orangnya lebih tua. Tapi zaman sekarang ini, kalau kita perhatikan baik-baik, entah kenapa, remaja ataupun anak-anak ataupun yang sudah beranjak dewasa, kalau berkomunikasi dengan orang lain seperti sudah tidak ada etika. Karena kemampuan dia untuk mengolah bahasa nonverbal, sayanya tidak terbentuk dengan baik sebagaimana kita zaman dahulu. Saat gadget masih belum ada, saat tidak ada pelarian anak-anak. Itu bahayanya gadget yang pertama. Bagaimana kemampuan berkomunikasi itu bisa akan terpengaruh. Sedangkan kita tahu, kalau hendak ingin sukses nanti dalam hidup, bukan perkara nilai rapornya bagus, bukan perkara IPK-nya tinggi, tapi bagaimana cara dia bisa bersikap dengan orang lain. Dan untuk bisa bersikap, mau tidak mau, tidak bisa hanya menggunakan otak sebelah kiri yang mengolah bahasa verbal, tapi juga otak sebelah kanan untuk mengolah bahasa nonverbal. Itu satu hal yang mesti dipahami. Lalu yang kedua, inilah hasil penelitian terbaru kami, sebagaimana tadi Pak Sigit sudah sampaikan, penelitian kami dengan yayasan kita dan buah hatinya Ibu Eli Risman beserta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan hasil penelitian ini alhamdulillah kita mendapatkan peringkat nomor 1 di konferensi World of Addiction. Kebetulan memang banyak peserta dari Indonesia karena diadakannya di Indonesia. Peringkat pertamanya itu dari UHAMKA. Yang kedua dari Universitas Gajah Mada, ketiga dari Universitas Indonesia. Kita nggak menyangka Pak Edi, kok UHAMKA bisa nomor 1 gitu loh. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh Ibu JK waktu itu. Ibu Yusuf Kala dan Ibu-Ibu Menteri diminta datang. Saya sampaikan, penelitian kami ini tentang bahayanya konten pornografi terhadap otak dan perilaku anak dan remaja. Yang ternyata konten pornografi itu didapatkan dari smartphone, dari hasil penelitian kami. Perkara gadget itu digunakan untuk bermain game, perkara gadget itu digunakan untuk hal-hal tidak senonoh, apa yang terjadi di otak sama saja. Dan karena itu ternyata mengenai anak dan remaja, maka sangat tepat jika Bapak dan Ibu semuanya mendengarkan hasil pemaparan kami. Penelitian ini dilakukan kepada 30 remaja, baik laki-laki ataupun perempuan. Kami perhatikan apa yang sebetulnya terjadi di otak seseorang jika mereka sudah terindikasi adiksi, baik game Mobile Legend, PUBG, ataupun konten pornografi. Kalau sekarang ini sih saya yakin tidak ada yang namanya adiksi terhadap konten pornografi, tapi adiksi terhadap Mobile Legend sangat mungkin. Adiksi terhadap PUBG sangat mungkin. Sudahlah dipanggil oleh orang tua tapi masih juga bermain game. Saya akan jelaskan mengapa itu bisa terjadi. Ini adalah gambar otak manusia. Pada saat seorang anak sedang bermain video game, kita contohkan sajalah, game apa sekarang yang paling ngetren? PUBG ya? PUBG ya? Oke, PUBG. Yang terjadi adalah, pada saat seseorang itu sedang bermain game, dari otaknya yang terjadi adalah, dari bagian otak yang dinamakan sebagai ventrotegmental area. Ini mohon maaf agak-agak terlalu ribet istilahnya. Intinya, dari otak bagian tengah akan keluar nantinya hormon yang dinamakan sebagai hormon dopamin. Hormon dopamin ini
nantinya akan ditangkap oleh otak bagian depan anak tersebut, yang menyebabkan si anak dan remaja itu mengalami rasa senang. Kita bisa merasa senang, kita bisa merasa puas akan sesuatu karena dari otak tengah kita keluar hormon dopamin, ditangkap di otak depan, diproses di sana. Yang menjadi permasalahannya adalah ada satu sifat manusia yang tidak pernah ada batasnya, yaitu serakah. Saya yakin Bapak dan Ibu semua kalau dikasih satu batang emas pasti senang. Tetapi meskipun sudah punya satu batang emas, nantinya akan minta lagi dong batang emas berikutnya. Udah punya 2 batang emas, minta lagi yang ketiga. Itu adalah hal yang wajar di mana-mana. Contoh yang lainnya, hari ini Bapak bekerja, dikasih honor 1 juta rupiah. Minggu depan, diberi pekerjaan yang sama, dikasih lagi honor 1 juta. Kita senang lah ya, dikasih honor sebanyak itu. Minggu ketiga, diberikan sebuah tugas, dikasih lagi honor 1 juta, happy. Minggu keempat, diberikan tugas yang sama, dikasih honor 1 juta rupiah, kok rasa senangnya berkurang ya? Tidak sebagaimana kesempatan pertama, minta lebih. Berikutnya kalau dikasih kerjaan ini, minta dong 1,5 juta. Oke, dikasih 1,5 juta. Minggu keempat 1,5, minggu kelima 1,5, minggu ke-8 dikasih 1,5 juta, tetap merasa nggak senang. Kok cuma 1,5 ya? Berikutnya 2 juta dong. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada anak-anak. Hari ini bermain PUBG, happy. Bahayanya permainan video game zaman sekarang dibandingkan zaman dahulu. Kalau zamannya kita nih paling Mario Bros lah, paling keren. Tapi kalau permainan Mario Bros itu, gamenya itu-itu aja. Tamat, kita ulang ya gitu lagi. Tamat, kita ulang gitu lagi. Tapi kalau Mobile Legends ataupun PUBG, kalau saya perhatikan, karena terkoneksi dengan banyak orang dari seluruh dunia, tidak ada permainan yang sama ala kita dahulu. Kita paling dulu apa ya? Rambo, Cobra, atau Mario Bros lah, paling sering. Tetris ya, paling Tetris, itu saja. Tapi kalau PUBG, Pac-Man ya. Pac-Man muter-muter itu aja Pak ya. Bosan kita. Udah tamat 3 kali, main keempat tuh rasanya mual. Tapi kalau PUBG tidak demikian. Mengapa? Kalau PUBG atau Mobile Legends, karena melibatkan orang-orang dari seluruh dunia, tidak pernah ada permainan yang sama. Maka tidak pernah muncul rasa bosan. Dan tadi saya sudah sebutkan, ya kenapa seseorang bisa merasa senang? Karena keluar hormon dopamin dari bagian otak yang dinamakan sebagai ventrotegmental area. Dan tadi saya sudah sebut, yang namanya manusia itu selalu serakah. Kok bisa demikian? Ini penjelasan saintifiknya. Hari pertama seorang anak bermain PUBG 3 jam. Keluarlah hormon dopamin sebanyak 3 misalnya. Rasa puas dia kita beri nilai 10. Hari kedua bermain 3 jam, tetap 10 rasa senangnya. Hari ketiga bermain 3 jam, tetap 10 rasa puasnya. Hari keempat bermain 3 jam, rasa puasnya tidak 10 lagi, turun jadi 6. Yang dilakukan oleh si anak itu apa? Yang bisa dilakukan oleh manusia bukan mengatur otak. Yang bisa dilakukan oleh manusia merubah stimulusnya. Jika hanya bermain 3 jam tingkat kepuasan dia adalah 6, yang namanya manusia itu selalu ingin mencapai kepuasan. Bagaimana caranya agar tingkat kepuasannya yang turun menjadi 6 naik ke 10? Bermainnya bukan 3 jam lagi, bermainnya menjadi 6 jam. Dengan bermain 6 jam, keluar hormon dopamin sebanyak 6, tingkat kepuasannya kembali jadi 10. Tapi 2 minggu terus bermain, setiap harinya 6 jam main PUBG. Tingkat kepuasan yang awalnya sudah di 10, turun lagi jadi 5. Yang dilakukan oleh anak dan remaja adalah bukan mengganti game, bukan berhenti main game, tetapi jangka waktu bermainnya diperpanjang. 6 jam sudah nggak mempan. Saya butuh 7, seperti orang merokok lah. Awalnya sebatang, tahu-tahu sudah 2 bungkus. Prinsipnya sama kira-kira seperti itu. Kalau itu terjadi, yang terjadi adalah hormon dopaminnya terlalu banyak di otak depan,
menyebabkan di otak depan itu muncul sebuah kondisi yang dinamakan sebagai banjir dopamin. Dopaminnya terlalu banyak di otak depan itu, sehingga fungsi otaknya menjadi bermasalah. Tadi saya sudah sebut, otak depan fungsinya untuk berpikir kritis, untuk berpikir kreatif. Yang paling dirusak oleh banyaknya hormon dopamin di otak depan yang menyebabkan banjir dopamin, sehingga menyebabkan kondisi yang dinamakan sebagai hypofrontal syndrome adalah ini. Braking sistemnya itu yang rusak. Sekarang tentu kita ingin bertanya, braking system itu apa? Braking system itu adalah sebuah kondisi di mana kita bisa mencegah diri dari perbuatan yang salah. Bapak dan ibu semua tidak berbuat salah karena tahu itu salah, maka tidak dilakukan. Sedangkan mereka-mereka yang sudah terlanjur kecanduan bermain video game, sudah tidak tahu bahwa bermain video game terlalu lama itu adalah salah. Sudah tahu besok mau ujian, malamnya masih juga main PUBG. Sudah tahu dipanggil oleh orang tua, tidak mau dengar, tetap main PUBG. Nanti dulu ma, nanti dulu pa, main dulu. Nah. Si anak itu sudah tidak tahu lagi mana yang menjadi prioritas. Inilah yang sebetulnya dikhawatirkan dari pengaruh gadget. Bukan perkara radiasinya, bukan perkara cahayanya, tapi perkara fungsinya. Ini pula lah yang saya sampaikan kepada Ibu JK di Istana Wapres waktu itu. Saya sampaikan hasil penelitian kami ini loh yang terjadi di otak anak dan remaja. Saya bilang kepada beliau, Bu, sekarang ini pimpinan negara kita tuh membangun infrastrukturnya sangat bagus, mencanangkan Indonesia Emas 2045. Saya sampaikan, Ibu tahu tidak, 25 tahun lagi itu yang akan memimpin Indonesia bukan kita, bukan Ibu. Ibu mungkin udah nggak ada di sini lagi. Yang akan memimpin itu adalah anak-anak. Orang-orang Indonesia yang sekarang ini berada di umur anak-anak dan remaja. Kalau kondisi mereka otaknya sudah seperti ini, otak depannya sudah rusak, tidak bisa berpikir rasional, mana prioritas, mana benar, mana salah, apa yang mau diharapkan. Dan ini menarik, sering sekali saya menemui orang tua yang anaknya sudah terindikasi adiksi terhadap konten pornografi. Beliau bilang begini kepada saya, Dok, anak saya meskipun sudah terindikasi adiksi terhadap konten pornografi, tetapi ranking di sekolahnya aman-aman. Itu di sini menariknya, perlu saya sampaikan kepada ibu dan harus hati-hati. Perkara mengenai masalah rankingnya bagus, nilai ujiannya bagus, itu tidak ada hubungannya dengan otak depan manusia. Saya kembali tunjukkan kepada ibu, bapak dan ibu semuanya otak manusia. Warna biru ini adalah otak depan, warna kuning adalah otak samping, lobus temporal namanya secara medis. Ada warna hijau, ada warna ungu. Warna ungu adalah otak bagian belakang. Tadi saya sudah sebut, untuk berpikir kritis, untuk berpikir kreatif, mengetahui mana yang prioritas, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, ditentukan oleh otak depannya ini. Tetapi kalau pelajaran sekolah, ujian-ujian sekolah, yang diujikan itu bukanlah otak depannya, sayangnya seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan otak depan kebanyakan ujian atau ulangan sekolah di Indonesia. Ujian ataupun ulangan sekolah di Indonesia, kebanyakan yang diuji hanya ini. Bagian otak yang dinamakan sebagai hipokampus terletak di dalam otak bagian samping ini, bukan di otak depan. Hipokampus yang terdapat di lobus temporalis itu fungsinya satu, sebagai pusat memori. Jadi kalau ada seorang anak yang nilainya begitu bagus meskipun sudah terindikasi adiksi, entah kepada PUBG kah, Mobile Legend kah, ataupun adiksi pornografi kah, nilainya bagus. Ya karena yang diujikan di sekolah adalah ini, hipokampus pusat memori. Coba ingat-ingat lagi sekolah kita, kebanyakan ujian itu kan hanya ulangan. Asal kita bisa menghafal, nilai bagus. Kemampuan menghafal seseorang ditentukan ini.
hipokampusnya tidak ada hubungannya dengan otak depan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, mana yang baik, mana yang salah, mana yang prioritas. Makanya ini yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bahayanya gadget adalah yang saya khawatirkan si anak dan remaja itu nantinya tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa lagi menentukan prioritas hidupnya dia. Itulah yang betul-betul perlu kita waspadai. Nah, tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Sigit, waktu tidak bisa terlalu lama. Tetapi saya sangat harapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Asalkan itu berkaitan dengan kaidah akademik, saya akan menjawab sepenuh hati kepada Bapak Ibu semua. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kuliah 3 SKS ya, udah jadi dokter semuanya. Terima kasih Bapak Dr. Edi yang telah menyampaikan. Jadi duduk sini aja ya. Nggak tahu, ini saya mengingatkan dengan Pak Dedi gitu ya. Jadi kalau alumni Jepang itu strict dengan waktu. Kalau dibilang 30 menit, bener 30 menit ya. Walaupun sebenarnya kita masih kepingin lihat lebih gitu ya. Mudah-mudahan kepingin lihat lebihnya bukan karena hormon tadi ya Pak. Mungkin langsung dibuka tanya jawab saja. Saya sendiri punya pertanyaan tapi saya simpan dulu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? 1, 2, 3. Sudah 3 orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, sebenarnya dampak yang ditakuti kan jadinya adiksi ya. Adiksi itu dipicu dari rasa kesenangan fenomena sekarang. Kalau di anak-anak itu ada PUBG dan juga ada YouTube ya, dan itu major. Kalau yang udah agak besar dikit ya mungkin ada Instagram, juga ada yang lain. Facebook udah mulai ditinggalin. Tapi 2 hal menurut saya adalah itu tadi, game dan YouTube. Tapi kan fenomena ini kan bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia ya. Harusnya itu juga diantisipasi sama ahli-ahli seluruh dunia. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kejadian itu dibiarkan sedemikian rupa gitu kan? Itu satu hal. Pertanyaannya adalah, apakah ada grand design yang menyebabkan memang itu didesain untuk merubah sebuah karakter manusia? Itu satu poin ya. Kedua adalah bagaimana cara kita bisa melakukan kontra adiksi ini ya kepada anak-anak kita. Ya mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana kita melakukan kontra adiksi? Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama sih tadi, Dok, mengenai kalau yang kontra ya. Jadi kalau kasusnya kalau sudah ketagihan gitu ya, ketagihan PUBG, Mobile Legends sama konten pornografi. Itu memang sih kalau saya ngalamin juga, kalau saya gamenya manajer football gitu kan kayak gitu. Nah, itu kayaknya kalau sehari nggak main juga kayaknya ada bukan Inggris ya. Pengen lagi lihat lagi gitu. Nah, untuk istilahnya menghilangkan adiksi itu bagaimana gitu kan? Karena sudah kecanduan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya mau nanya tentang pendapat tentang non-invasive brain surgery gitu, yang bisa merubah kayak kayak beberapa bagian otak untuk mematikan beberapa neuron di otak untuk dia bisa kayak ada mungkin kayak adiksi gitu bisa dimatikan dengan cara non-invasive brain surgery ini gitu. Baik, terima kasih. Dari Ibu ada mungkin? Nanti ya. Iya, dari sini. Pak Dr. Emi, silakan. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertanyaan itu sangat menarik dan sangat berbobot. Tetapi Pak, saya teringat dengan nasihat guru saya. Yang namanya ilmuwan itu salah boleh, bohong jangan.
Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi adalah apakah ada grand design untuk merubah perilaku seseorang? Jawaban saya nggak tahu, Pak. Tapi ini menariknya. Yang namanya perkembangan teknologi, terutama untuk pemasaran, satu hal yang betul-betul diperhatikan oleh mereka, yaitu perilaku manusia. Itulah yang ada di sekarang ini dikenal yang namanya neuromarketing. Marketing berbasiskan pemahaman perilaku konsumen. Nah, sekarang mengapa Facebook itu, Instagram, media sosial, ataupun YouTube itu begitu merajalela? Ada satu hal penemuan kami melalui tinjauan pustaka. Ternyata banyak sekali di antara kita, baik remaja ataupun orang dewasa, sangat begitu suka aktif di media sosial. Ternyata yang dituju itu bukan selain bersilaturahim belaka, yang dituju berikutnya adalah jumlah like ataupun love response terhadap berbagai macam status yang dia bikin. Sering sekali membuat kontroversi tulisan-tulisannya agar nanti yang like adalah 1,6 juta orang. Suka membuat video yang aneh-aneh agar nanti ditonton oleh jutaan orang. Ternyata respon yang kita berikan sebagai penonton kepada YouTuber ataupun kepada Facebooker segala macam, itulah yang sebetulnya menimbulkan hati senang baginya. Makanya perlu Bapak dan Ibu ketahui, kalau kita itu hendak menghentikan sesuatu yang rasanya bodoh seperti di YouTube ataupun di Instagram, cara paling baik adalah kita nggak usah memberikan respon, diam aja. Semakin kita memberikan respon, justru menimbulkan rasa senang bagi para YouTubernya. Itu saja yang sebetulnya bisa kita lakukan. Nah sekarang, kalau tadi pertanyaan menarik, apa yang bisa kita lakukan agar bisa menghilangkan adiksi ini menarik. Berkali-kali saya mendapatkan pertanyaan serupa, Dok, kalau anak saya itu sudah mengalami adiksi nantinya, apa ada cara pengobatan? Saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Insya Allah sampai saat ini, yang namanya penyakit itu ada obatnya, termasuk perkara adiksi. Hanya saja, untuk mengobati adiksi ini, bukan perkara 1-2 hari, bukan perkara 1-2 minggu, bukan perkara 1-2 bulan, tetapi perkara tahunan. Dan itu membutuhkan biaya sama sekali tidak kecil. Saya kasih contoh aja. Beberapa pekan yang lalu, oleh Badan Narkotika Nasional saya diundang ke sana untuk pergi ke lapas. Kepada para penghuni lapas yang menggunakan narkotika, nantinya akan diberikan terapi. Untuk memberikan terapi kepada mereka-mereka yang tertangkap karena menggunakan narkotika, kita tentu harus melakukan pemeriksaan otaknya mereka terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan otak di level lapas saja, itu tarifnya bisa sampai 1 juta rupiah. Sekali saja memeriksa. Padahal memeriksa tidak mungkin cuma sekali, pasti berkali-kali. Ada artis-artis yang tertangkap karena menggunakan narkotika. Ada timnya temui saya, Dok, si artis ini harus direhabilitasi. Boleh nggak dicek dulu otaknya? Tarifnya sekali periksa 2 juta kenanya. Jadi kalau sudah sampai terkena adiksi, itu bukan perkara gampang untuk mengobati. Bapak dan Ibu semua, bapak-bapak yang merokoknya itu 2 bungkus per hari, apakah bisa berhenti merokok dengan hitungan 1-2 hari? Tidak. Hari pertama coba kurangi 1 rokok, itu pun gelisah. Bulan berikutnya coba kurangi 2 rokok, masih gelisah. Padahal hanya mengurangi 1 rokok dari 2 bungkus. Bagaimana dengan anak-anak dan remaja ini? Sedang bermain game PUBG Mobile Legends, tiba-tiba ditarik HP-nya oleh bapak dan ibu. Yang ada mengamuk anak ini. Dan itu bukan perkara 1-2 hari, pasti hitungan tahun. Makanya saya selalu sampaikan, daripada berpikir bagaimana cara mengobatinya jika sudah adiksi nanti, makanya bagus pertanyaannya, bagaimana caranya agar tidak sampai adiksi? Very good. Yang bisa kita lakukan agar tidak mengalami adiksi terhadap gadget, berikan aktivitas yang lain kepada anak itu. Masalahnya terkadang, saya akan bicara jujur apa adanya. Orang tua kerja capek, saya kan bapak dan ibu capek, saya pun capek. Setiap hari saya kadang nggak pulang. Saya kalau di kantor suka nginap di kantor. Pas gitu berkali-kali lihat video saya tengah malam masih di kantor. Pulang ke rumah capek.
Anak minta ajak bermain. Karena orang kita sudah capek, maka yang kita lakukan biasanya adalah memberikan handphone, suruh nonton. Atau memberikan handphone untuk bermain game. Ya si anak jadi kecanduan. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan aktivitas berbeda. Sangat bagus jika di masjid ini, jika setiap minggu itu memberikan aktivitas kepada anak-anak dan remaja daripada bermain video game. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan yang berbeda. Hanya itu saja, sederhana, tapi kebanyakan di antara kita malas. Daripada nantinya terkena adiksi, lakukanlah hal-hal sederhana. Zaman dahulu, zaman kita masih kecil, apakah ada orang-orang yang kecanduan gadget? Tidak ada. Karena kita setiap hari mainnya layangan, bukan PUBG. Setiap sore kita bermain sepak bola dengan tetangga-tetangga, bukan bermain Mobile Legend. Cara itu aja yang kita lakukan agar seorang anak dan remaja tidak lagi kecanduan gadget. Sangat sederhana. Kira-kira itu jawaban dari saya, Pak Sigit. Tadi ada pertanyaan ya, sorry. Bagaimana invasive brain surgery? Pertanyaannya hebat loh, kayak dokter bedah saraf gitu lah. Ada nggak invasive brain surgery? Gini, kalau yang namanya brain surgery itu pasti invasif. Ini saya akan menjelaskan sedikit ya, karena ini remaja yang bertanya. Invasif itu artinya melukai kepala. Yang namanya brain surgery, bedah otak, pasti melukai kepala. Maka yang dilakukan oleh para dokter saat ini bukanlah non-invasive brain surgery, tetapi minimal invasive brain surgery. Kita bisa melakukan operasi otak orang dengan hanya melukai sedikit saja kepalanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan brain surgery kita bisa menghilangkan adiksi? Jawabannya adalah tidak. Yang bisa dilakukan, treatment yang bisa dilakukan untuk mengatasi adiksi, contohnya seperti instrumen yang ada di pusat neuroscience. Selain kami punya elektroencephalografi, ada namanya neurofeedback. Tapi kalau gunakan neurofeedback untuk atasi adiksi, tarifnya mahal bang, 20 juta sekali treatment. Ngapain berpikir seperti itu? Makanya saya sebut berkali-kali, daripada berpikir bagaimana mengobati jika sudah adiksi nanti, lebih baik berpikir bagaimana agar tidak kecanduan. Berisinya seperti itu lagi. Kira-kira kita masih gitu ya? Ya, terima kasih Pak Edwin. Sayang sekali waktunya sudah habis. Tapi kalau ada ibu-ibu satu orang saja mungkin ada yang bertanya. Iya, ada satu ya. Nah, silakan. Ini nggak sampai, mungkin bisa disampaikan. Enggak, kencang suara kencang itu. Ya, masih terkait dengan mencegah adiksi gitu ya. Apalagi yang lain? Apalagi solusi yang lain? Selain main layangan. Selain main layangan, main ludo Pak, ludo. Ini menarik pertanyaan ibu. Tadi ibu kan sudah sebut anak-anak sekarang ini kemana-mana udah membawa gadget. Karena temannya membawa gadget, maka kalau tidak membawa rasanya kok aneh sendiri. Kebetulan ini saya bicara pengalaman saya sendiri Bu. Saya 11 tahun tinggal di Jepang, besarnya di sana sebetulnya. Kalau di Jepang itu, anak-anak itu diharamkan bawa handphone, tidak boleh. Kalaupun membawa handphone, itu hanya untuk menghubungi orang tuanya. Orang tua hubungi dia atau dia hubungi orang tuanya kalau nanti terjadi sesuatu di jalan. Makanya saya berkali-kali sampaikan ada sedikit kekecewaan
kalau sampai dinas pendidikan ataupun sekolah mengizinkan seorang anak siswa SD membawa gadget dengan dalih mencari informasi. Kalau itu dalih yang digunakan, artinya memang si gurunya itu tidak kreatif memberikan informasi kepada siswa-siswi. Dan kita jujur aja, seorang anak itu membawa gadget ke sekolah, berapa persen digunakan untuk googling? Paling banter nanti dengan kawan-kawannya main Mobile Legend lagi. Itu yang kami temukan dari diskusi-diskusi di lapangan. Pertanyaan ibu sebetulnya sederhana, tapi berat saya menjawabnya. Ibu bertanya, ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang bisa berikan kepada anak-anak itu agar tidak terindikasi adiksi terhadap konten pornografi? Saya akan berikan contoh saja. Kita lihat, anak-anak ini kan sepertinya meribut. Biarkan. Selama ini kita selalu berkata, ayo diam nih, main handphone aja, nonton. Tenang sih jadinya, tenang pengajian. Tapi mereka nonton video atau bermain game. Tenang, tapi kita memberikan racun kepada anak. Yang namanya anak-anak memang seperti itu. Memang zamannya bermain kotor-kotoran. Sekarang ini kan kita sudah mulai agak aneh nih Pak Sigit. Kalau orang anak itu bermainnya kotor, yang ada dimarahin. Makanya biar tenang, udah kita kasih info lagi, biar aja. Makanya pertanyaan dari ibu, jujur aja bu. Pertanyaan ibu sederhana, tapi sangat susah saya jawab. Kira-kira apa tindakan lain yang bisa kita berikan agar si anak itu tidak kecanduan pada gadget? Paling gampang adalah biarkan anak itu bermain. Kalau untuk kasus anak saya bu, anak saya itu cuma satu. Sepertinya cukup satu aja sih. Masih 5 tahun. Agar tidak kecanduan main handphone, kami berdua dengan istri saya dokter dan dokter juga, biarkan aja anak itu bermain di luar, mau kotor-kotor bisa dicuci, nggak ada masalah, kita punya deterjen banyak, nggak usah takut dengan kotor bu. Tapi kalau udah kita kasih handphone, dia sampai kecanduan, itu sangat sulit untuk merubahnya. Makanya saya akan berkata lagi kepada ibu, bagaimana caranya agar si anak tidak kecanduan terhadap gadget. Ya biarkan si anak melakukan aktivitas yang dia sukai. Tapi aktivitasnya jangan kasih gadget. Kira-kira gitu aja Pak Sigit. Ya. Ya. Mengembangkan otak kanan tadi yang akademis untuk bisa mempengaruhi otak depannya. Ada nggak penelitian atau sebenarnya belum ada sebuah, jadi bukan dari selain dari tadi ya yang kita main dulu ada main dan seterusnya, tapi mungkin ya sama otak tadi kita buat sibuk atau kita kembangkan sehingga ada akhirnya dia mempengaruhi otak depan. Saya mohon izin menjawab ya. Karena ibu bertanya, saya jadi mengetahui khawatir saya itu ada sedikit kesalahpahaman. Perkara otak kiri ataupun otak kanan itu tidak ada kaitannya dengan akademik, tidak ada kaitannya dengan seni dan sebagainya. Kalau otak kanan itu digunakan untuk empati, bagaimana kita bisa memahami bahasa nonverbal lawan bicara kita. Sedangkan otak sebelah kiri digunakan untuk bahasa verbal. Nah sekarang perkara otak depan, bagaimana caranya agar kita bisa melatih otak depan anak agar dia itu bisa berpikir rasional, berpikir kritis. Ada satu hal yang harus dipahami oleh bapak dan ibu semua dan terutama mungkin sekolah ini. Kesalahan terbesar sistem pendidikan di Indonesia adalah membatasi seorang anak ataupun remaja untuk mengembangkan kreativitasnya. Contohnya saja saya selalu bertanya kepada murid-murid saya. Yang namanya jawaban benar adalah jika 1. Sesuai dengan textbook. Yang kedua, sesuai dengan ucapan guru. Meskipun jika jawaban si anak itu benar, tetapi tidak sesuai dengan textbook atau ucapan guru, acap kali dianggap salah. Sering seperti itu kalau ujian-ujian di sekolah. Padahal pertanyaannya, jelaskan menurut kamu apa yang dimaksud dengan bla 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 bla.
Udah jelas pertanyaannya menurut kamu, dikasih jawaban menurut dia, salah juga. Lebih bagus tulis saja di soal itu, apa kata guru kamu tentang ini? Jika si anak, seseorang sedari awal sudah dihambat kesempatan dia untuk berpikir rasional ataupun berpikir kritis, si anak itu nantinya di masa dewasa tidak lebih dari tukang hafal tok. Banyak murid-murid sekarang ini IP-nya bagus, 3,8, 3,9. Tapi jika diminta menjelaskan maksud ucapan dia pun nggak mengerti. Banyak itu ditemui. Saya aja IP cuma 1,8, Bu. Murid-murid lain IP-nya 3,8, 3,9. Mereka bisa menjawab, tapi tidak tahu apa maksud jawabannya itu sendiri. Makanya jika ibu bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan otak depan seorang anak, biarkan si anak itu mengeksplorasi dirinya sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu jawabannya, Bu ya. Gitu kali Pak Sigit ya. Oh, mungkin begini kali ya. Karena ini sudah lewat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa langsung bertanya kepada saya aja, sambil nanti minum-minum kopi sebentar. Sebelum saya terkena macet nanti Pak Bekasi minta ampun macetnya. Mungkin gitu Pak Sigit ya. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.